Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ustaz ingkang kawula hormati, saha bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, boten kesupen mugi adik-adik ingkang kawula tresnani. Monggo ingkang semidah kula dherekaken munjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita sadaya. Sanajan jawab alhamdulillah kita tasih dipun paringi nikmat inggih punika nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita saged rawuh wonten ing Masjid Tauhid menika wonten ing acara pengaosan dan insyaallah mangke dipulajengaken buka bersama. Mugi-mugi rahmat taufik saha hidayahipun tansah dumawah dumateng kita sami. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun pengaosan dipun miwiti, kula atas nami ibu-ibu saha bapak-bapak ngaturaken ageng panuwun dumateng keluarga Bapak Samsul Marwan saha Ibu Siti Sofia Hidayah saha Ibu Hajah Dr. Bibi Barokah ing Jakarta ingkang sakmangke insyaallah maringi daharan rujukan kami buka bersama sonten menika. Mugi-mugi panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kesehatan, pinaringan barokah, saha pinaringan rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang halal saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boten kesupen ugi monggo Bapak Ibu salam salawat kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil akhir sakmangke. Amin. Bapak saya ingkang hormati, monggo pengaosan ing sonten punika kita wiwiti kanthi maos surat Al-Fatihah dipun lajengaken doa badhe maos. Sumangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma ftah alaina hikmataka wanzur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Acara salanjutipun puasa Asmaul Husna ingkang badhe dipun imami ingkang winabekten panjenenganipun Ibu Siti Sofia Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah azza ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus
ya Mutakabir ya Khalik, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Qabid ya Basir, ya Khafid ya Latif, ya Mu'izz ya Mudhir, ya Sami ya Basir, ya Hakam ya Adil, ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Alim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Qadir, ya Hafiz ya Mubin, ya Aziz ya Jalil, ya Karim ya Rahim, ya Mujib ya Wasi, ya Hakim ya Hakim, ya Majid ya Ba'id, ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawi, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Muhsin, ya Mughni ya Mu'in, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid ya Majid, ya Wahid ya Ahad, ya Samad ya Qadir, ya Muqtadir ya Muqaddim, ya Muakhir ya Awal, ya Akhir ya Gharib, ya Batin ya Wali, ya Muta'al ya Bal, ya Tawwab ya Muntaqim, ya Ghafur ya Rahim, ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muhsin ya Jamil, ya Wali ya Mu'min, ya Mati ya Allah, ya Nafi ya Nur, ya Hadi ya Bani, ya Baqi ya Wali, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah. Assalamualaikum. Matur nuwun teman-teman kami mempercayai di sini Sobat Hidayah ingkang sampun mimami wawasan Asmaul Husna. Mugi-mugi kanthi wawasan kula pengawasan sak mangke ingkang ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak saya ingkang mawon nanti acara saat sunipun inti pengawasan yang sonten punika nambahipun salirani kami ngabekten Bapak Ustaz Bapak Samsul Mantan Sarjana Ekonomi wekdal saha panggenan kawula aturaken saberkahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طاعته وأحسن عمله وشر الناس من طاعته وأساء عمله.
Ibu bapak ini ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan kita kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya. Kita masih menjalankan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, kewajiban yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu ilmu. Karena ilmu adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, kunci untuk mendapatkan kebaikan. Maka kunci di antara kunci surga itu adalah ilmu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini kita lagi bersyukur lagi karena para pekerja Allah banyak sudah berpulang dan dikurangi sehingga bila kita bisa kumpul kembali dan kembali untuk melaksanakan untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang insya Allah tetapkan, Allah berikan pada manusia dari berterima dari berterima mencari barang siapa yang berjalan untuk menuju mencari ilmu maka Allah dilancarkan, Allah siapkan kemudahan untuk mendapatkan surga yang Allah. Mudah-mudahan akhir kaki kita dari rumah menuju sini menuju masjid ini Allah siapkan surga buat kita untuk kebaikan yang kita lakukan di dalam masjid ini untuk melaksanakan pengajian pada hari. Selanjutnya kita berharap sama atas seluruh kita yang tersisa ini karena bersama dapat disadari waktu berjalan terus. Hari ini kita akan melaksanakan sholat gerhana nanti setelah Isya, insya Allah. Setelah Isya langsung sholat gerhana, itu gerhana bulan. Karena sholat boleh juga setelah maghrib, tapi sempit bahasanya waktunya kalau setelah maghrib. Setelah Isya nanti tarawih, sholat gerhana, kemudian langsung di dalamnya itu sudah kultum bahasanya itu langsung sholat tarawih saja, tidak ada kultum ngaji bahasanya. Mungkin insya Allah setelah Isya, jadi nanti kita tahu. Karena kalau kita lihat sekarang ini karena memang bentuk ya tidak bisa kita lihat. Itu jam 6 lewat 7 menit itu nanti kelihatan matahari. Kalau cahayanya cerah. Syukur kalau Allah memberikan kesempatan kita langitnya langsung dicerahkan, kita bisa melihat sampai jam 8:17 menit itu terakhir. Ini maka dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini salawat dan salam tentunya dan intinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut dari zaman, dan tentunya berharap sama juga atas salawat dan salam ini kita akan mendapatkan syafaat dari Allah. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil kebaikan bulan Ramadan ini di akhir menjelang maghrib, karena di antaranya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini marilah kita seperti biasa berzikir, tapi zikir ini kita ganti dulu sementara dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena di antara fadilah utamanya adalah menghapuskan dosa kita, umpamanya dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Coba sebanyak apa dosa di lautan? Kalau buih jangan saja seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, mudah-mudahan bisa kita diampuni oleh Allah dan kita pun berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita berusaha untuk memperbaiki. Kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 11 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi
Ibu-ibu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada hari ini kita mencoba membaca satu hadis di dalam kitab Tasawuf Ibad, juga di dalam yang lain, termasuk juga di dalam Ijazul Mudir. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah ini seharusnya kita manfaatkan. Rasulullah bersabda, "Mustahil monsan qabla khamsin, sababa qabla haramika, sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, hayataka qabla mautika, wa rawaka qabla sughnika." Rasulullah mengingatkan kepada kita manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tua. Kita tidak habis itu Pak, kita semuanya benar. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kemudian masa hidupmu sebelum kematianmu. Dan yang paling akhir adalah masa sengkangmu sebelum masa sibuk. Ibu-ibu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama masa muda sebelum masa tua. Ibu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya barangkali sedikit sekali yang tidak hadir pada hari ini. Kita kan sudah terlanjur tua, ya Pak, betul? Terlanjur tua, sudah tua kita, sehingga mudanya kita sudah lewat. Jadi barangkali tidak perlu lagi disampaikan ke barangkali. Jadi masa mudamu sebelum masa tua. Kira-kira merasa apa? Kesempatan masa muda dia itu piye? Saya ini piye? Ibu apa dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu psikologi, waktu masa ini, waktu usia kita itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode sampai usia 24 tahun. Itu namanya masa eksplorasi. Apa itu? Masa pengembangan. Masa di mana seorang manusia itu seharusnya meluaskan wawasan. Jadi bahasanya semakin banyak dia menggali ilmu, semakin dia akan mapan dalam berkeadaan ilmu itu. Semakin dia banyak berjalan, semakin banyak yang dia ketahui. Dan yang semakin banyak dia belajar, semakin banyak juga dia yang ketahui. Kira-kira bahas mana? Moco disane na buku siji karo moco sik buku loro. Kira-kira pintere padha apa? Lalu wong siji maca siji, wong siji macane loro bukune. Kira-kira pinter wong pira? Wong siji kan. Sing wong maca siji apa bisa loro? Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memang kadang-kadang ya kita tidak menyalahkan juga pendidikan kita ini selama ini tidak mengarahkan secara benar bagaimana usia yang harus kita gunakan ini. Bahkan sampai saat ini
kita pendidikan kita ini dengan sistem yang sedemikian ini bahkan bukan tambah lebih bagus kadang-kadang, apalagi dengan kemarin COVID, terjadinya COVID, dengan lahirlah kurikulum merdeka, di mana kemerdekaan ini lahirlah orang menggunakan yang namanya internet. Nah inilah yang menjadi sumber kerusakan yang sekarang ini terjadi. Kenapa? Kebebasan yang kebablasan. Anak-anak yang selama ini tidak pernah pegang bahasanya HP, mereka dipegangi HP, mereka yang tahunya hanya hiburan, bukan menambah ilmu, hanya TikTokan. Hari ini sampai kan bahasa sekarang ini sampai anak muda pun kalau orang tuanya misalnya mengingatkan tentang HP, mereka akan melotot, mereka akan marah. Karena mengapa? Kesenangan yang mereka dapatkan. Kesenangan. Nah kesenangan ini menjadikan dia emosional, menjadikan seseorang lepas kendali dari emosi. Jadi dengan adanya kesenangan, orang kadang-kadang hanya mengikuti hawa nafsu. Ya inilah kelemahan. Karena memang kita dari sejak kecil sebagai orang tua juga kita tidak memberikan arahan di bagaimana kita bersekolah, apa yang harus kita lakukan. Bahkan pergi sekolah pun kita tidak peduli dengan mereka. Bahkan Masya Allah berangkat sekolah pun kadang-kadang tidak ada istilah urut salam, cium tangan orang tua, kemudian mencium kening atau pipi anaknya, kadang-kadang tidak ada sekolah. Bahkan soal berangkat begitu saja. Bahkan Masya Allah dada pada daman itu begitu. Jadi seolah-olah tidak ada akhlak, tidak ada adab di dalam kehidupan sekarang ini seolah-olah. Sehingga bagaimana akan terjadi remaja-remaja yang baik kalau seandainya itu tidak dilakukan. Kita bagaimana melihat sekarang ini, bahkan sampai korban-korban dari pendidikan sekarang ini, sampai ada yang bunuh diri, kan mengerikan sekali. Ibu-ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa muda kalau bahasa Roma itu masa muda, masa yang berapi-api. Terus maunya menang sendiri. Salah tak peduli tuh Pak, saya harus hafal itu kan. Tidak ada urusan. Bahkan di rumah saya kadang-kadang dengan orang tuanya cuek, orang tuanya kerja, anaknya main gaplek, main ready, apalagi sekarang main HP. Nah ini kenyataan sekarang. Jadi masa muda, masa yang bukan seharusnya sangat berarti untuk mengisi kehidupannya, karena untuk masa tua nanti. Ini Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang sangat tekun belajar. Kita lihat bagaimana seorang anak yang sekarang ini menjadi Masya Allah istilahnya itu yang bully Pak Bowo bahasanya begitu. Bagaimana seorang UGM, saya tidak sebutkan namanya, begitu berapi-api, kebodohan yang dipertontonkan kita sekarang. Coba bagaimana? Maka sekarang ini kita jangan jelas bagaimana banyak sekali pembicaraan di atas sana yang aneh-aneh. Bahkan yang terbaru Menteri Agama pun berani mengatakan zakat itu tidak wajib. Seolah-olah kita salah Allah memberikan aturan ini. Ada Masya Allah. Coba bagaimana ayat Allah yang jelas-jelas aqimis shalah wa atuz zakat, itu katanya zakat itu tidak wajib.
Sholat wajib, bahkan itu rukun Islam. Kalau ada satu saja rukun Islam tidak dilaksanakan, itu kan sudah tidak benar. Dan ini dilakukan. Masya Allah. Yang kemudian jadi viral, kemudian mohon maaf. Ya, bersyukur permohonan maaf saja. Tapi Masya Allah, itu kan sudah profesor, ya, artinya pengetahuan agamanya sudah tinggi sekali. Tapi untuk hal sedemikian kok melakukan timpang itu ada apa? Siapa yang pesan itu coba sampai seperti itu? Ya, ini apa dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, masa muda memang masa yang harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sampai usia 24 tahun itu kita harus jelas-jelas betul apa yang harus kita kuasai sebetulnya, apa yang harus kita miliki untuk kehidupan kita sebenarnya. Tapi mohon maaf, kita merasakan sendiri. Nah, yang saya lihat jadi kita banyak tua-tua ini. Kalau usia kita sudah sedemikian ini, apa yang bisa kita kerjakan? Mau belajar sudah kayaknya bukan. Pak Mojo juga saya pernah. Dan baca HP ya, apa ya, apa senang. Ya, itu apa yang yang berada Allah Subhanahu. Dan kemudian kita langsung kepada masa tua kita. Nah, kita lihat Allah mengingatkan masa muda dulu sebelum masa tua. Saya sering mengatakan bahwa coba kita perhatikan diri kita tidak usah susah-susah jauh-jauh. Bagaimana sikap kita terhadap agama kita? Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Ini saja yang saling nyata di depan mata. Apakah kita dengan usia kita yang sudah tua ini, kita sudah paham dengan agama kita? Kita paham dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini harus dibacanya? Tidak paham dengan apa yang kita baca. Bahkan sedang sering saya sampaikan, apakah kita sudah paham dengan surah Fatihah yang selalu kita lantunkan? Bapak Ibu dan Hadirin Allah Subhanahu. Nah, kalau semuanya itu ada penyesalan, Masya Allah. Kalau kita tidak mau berubah, terus sampai kapan akan mendapatkan kebaikan? Itu Bapak dan Hadirin Allah Subhanahu. Kan kita sekarang merasa, saya mulai semacam agak berubah. Sampai kita bercerita sekarang ini bagaimana antara sekarang Israel dengan Amerika dengan Iran, dan terus kita melihat mana sementara kan katanya Iran Syiah sendiri katanya itu bukan Muslim, dan terus gimana kita? Sementara musuh kita yang jelas-jelas Israel, jelas kemudian Amerika karena kekafirannya, kecoklatannya, kesombongannya, dan terus kita musuhi juga. Nah ini juga memang kita serba repot. Nah itu karena itulah kita harus memahami, harus paham dengan agama ini. Apakah benar Syiah itu bukan Islam? Apakah benar bagaimana sikap kita? Walaupun memang Masya Allah, Allah memberikan gambaran-gambaran. Kita memang disuruh berpikir, kita memang disuruh mencari informasi yang baik. Bagaimana agama ini sesungguhnya. Jadi kita tidak sembarangan. Dulu waktu ISIS baru muncul, banyak saudara-saudara kita yakin bahwa ISIS itu nanti akan menjadikan tekanan bendera Islam. Tapi nyata sekarang ini bahwa memang ISIS adalah buatan Amerika, buatan Yahudi untuk merusak umat Islam. Nyata. Saya pertama kali sudah mengatakan, bahkan ada seorang Syiah itu sampai tadi itu gimana? Sudah, saya bukan berarti orang yang paham, tapi saya yakin karena ISIS ini kan untuk merusak Islam, itu memang dipakai untuk merusak Islam. Mereka yang masuk ke sana itu supaya yang mereka militan itu rusak Islam, dan itu terbukti sekarang. Bagaimana ISIS, siapa yang membuat, apa yang mereka lakukan? Ya, sudah sering saya sampaikan. Ada orang dari Cianjur, dari Bogor itu satu keluarga, karena memang mereka sedang mencari Islam, tapi versi global, versi Google dia cari, bukan versi belajar ngaji betulan. Sehingga apa? Dia bertanya dengan ISIS, bagaimana ISIS itu
bagaimana kekhilaafahannya, bagaimana keislamannya. Nah, sampai-sampai mereka pindah ke sana untuk ikut, dan akhirnya Masya Allah, ya, Masya Allah, keluarganya 16 kedua yang meninggal itu Masya Allah karena ikut perang, ya. Tapi bukan mati syahid. Apa yang terjadi di sana Masya Allah, mereka yang tadi kata pulang dari medan perang itu, mereka disediakan, dihadiahi perempuan-perempuan. Jadi perempuan-perempuan di sana dijadikan barang Masya Allah. Nah ini kalau semua banyak yang mereka bahkan akhirnya alhamdulillah mereka bisa kembali ke Indonesia. Karena mereka rupanya istilahnya itu apa bahasanya ketipu dengan janji-janji ya Masya Allah. Karena di sana nanti kan siapa segala macam bahasa. Ya saya terus terang saja. Jadi dari dulu saya sudah sekarang ya teman saya sendiri itu sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Ya. Bapak Ibu ada nilai berapa di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita memang harus mendalami agama ini harus dengan guru, dengan AI, dengan ChatGPT, dengan Bahkogler. Itu kalau kita tidak punya dasar, Masya Allah, rusak kita, rusak. Walaupun ada yang menarik memang, coba tanya dengan AI, agama apa yang paling benar di dunia ini? Cuma saja Islam, cuma saja. Kitab yang paling otentik ini Al-Quran. Tidak ada yang benar. Kenapa Al-Quran? Tidak ada yang campur tangan manusia sedikit. Sementara yang lain masukkan untuk sahabat. Ini benar-benar dari dunia. Nah, ini kita memang saya tidak tahu termasuk sekarang ini dari saya betul-betul berterima kasih seorang Masya Allah. Padahal ini orang lama. Ada orang baru, Masya Allah. Jadi seolah-olah orang lain tidak boleh menyampaikan sesuatu. Ada kelompoknya sendiri seolah-olah yang paling benar. Sampai seperti itu jawaban di desa kita. Dan ini kan kita desa kita sudah mulai mau terpecah-pecah kalau seperti ini. Nanti ada mohon maaf, ada masjid, ada masjid, ada masjid. Ini kan sudah terjadi juga. Ada masjid ini. Kan sudah mulai. Kalau kita terus bertahan, katanya muslim bersaudara, muslim rahmatan lil alamin. Bahkan mungkin kafir dan orang lain juga alhamdulillah. Kebenaran datang dari Allah, yang mutlak dari Allah. Manusia ini adalah ini adalah benar yang begitu. Salah. Oh, ini emang pengen di syuting tak kok? Ah, cedak gitu. Kalau jelas-jelas sesat, jangan ikuti. Kalau memang benar salah, jangan. Dan tidak bisa. Padahal mereka bagaimana
orang dikasih kata-kata dari kebodohan. Insya Allah kita disuruh beli ayat yang iya, ada 500 ribu. Tidak tahu yang mana. Bapak Ibu dan Bapak Ibu Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Top Marco Top, mantap, surantap, Mak News.